A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah dan ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah di tengah letihnya badan, di tengah banyaknya kegiatan semestinya kita istirahat. Tapi alhamdulillah sekalipun badan letih, badan capek, kita masih bisa untuk istiqomah hadir dalam majlis ilmu dan mulia ini. Maka apa yang kita lakukan tentu tak akan dipandang sebelah mata oleh Allah Ta'ala. Tentu Allah akan mengganti dengan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil qiyamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baterainya mau habis, Pak. Ibu kami yang kami muliakan, malam hari ini kita akan membahas tentang Palestina. Membahas tentang Palestina ini butuh energi, butuh perjuangan, butuh semangat. Kalau tak semangat bahas Palestina, ada selesai pembahasannya nanti. Di slide saya ini ada 44 slide. Anggap ajalah satu slide-nya itu 2 menit, berarti lebih kurang 88 menit. 88 menit artinya lebih kurang 1,5 jam. Kalau kita mulai jam 8:15, lebih kurang selesainya nanti jam 10 kurang 1/4. Siap ayah bunda? Dari mukanya tidak yakin saya. Siap katanya. Ayah bunda, jadi saya akan berusaha menyampaikannya dalam waktu yang secepat-cepatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau bisa cepat, ngapain diperlambat? Ayah bunda, kalau kita hari ini membahas tentang Palestina,
Seperti yang kita saksikan hari ini, sesungguhnya itu tak bisa kita lepaskan dari betapa jahatnya, dari betapa kejamnya, dan betapa biadabnya orang-orang Yahudi. Jadi idealnya ayah bunda kita membahas terlebih dahulu tentang orang-orang Yahudi. Tapi karena waktu kita pendek, insya Allah pertemuan berikutnya baru nanti kita akan membahas tentang Yahudi. Materinya sudah saya siapkan. Jadi poin pertama itu idealnya kita menjelaskan tentang orang Yahudi. Ada tak penjelasan Yahudi di dalam Al-Quran? Ada banyak ayat-ayatnya. Saya baru sempat ini mengutip atau memasukkan 5 atau 7 ayat tentang orang Yahudi. Tapi nanti insya Allah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Malam hari ini kita hanya fokus kepada Palestinanya saja. Nah, ayah bunda, ketika kita membahas, emangnya apa pentingnya kita membahas Palestina? Emangnya tidak ada yang lain yang bisa dibahas? Banyak yang lain bisa kita bahas. Tapi saat sekarang ini menurut saya satu di antara yang paling terpenting yang harus kita bahas adalah Palestina. Kok begitu? Setidaknya kita mengamalkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man lam yahtam bi amrin muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan apa yang menimpa saudaranya seiman seislam, maka dia bukan bagian dari orang-orang beriman. Dia bukan bagian dari orang-orang Islam, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Nabi mempertegas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman kamu, kata Nabi, sebelum kamu dapat mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Artinya ayah bunda, membahas tentang Palestina itu sangat menentukan kadar keimanan kita. Membahas Palestina sangat menentukan kadar keimanan kita. Peduli atau tidaknya kita kepada Palestina itu menentukan kadar tinggi rendahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita membahas Palestina kenapa? Mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak peduli dengan apa yang menimpa saudaranya seiman seislam, dia bukan bagian dari orang-orang Islam. Nah, ayah bunda, kita langsung membahas tentang Palestina. Palestina itu adalah negeri yang penuh dengan berkah. Kenapa ia berkah? Karena Palestina adalah Ardul Anbiya, negerinya para nabi. Banyak nabi yang lahir di Palestina, atau setidaknya ayah bunda pernah menginjakkan kaki di Palestina. Kalaupun tak lahir di Palestina, setidaknya pernah menginjakkan kaki di Palestina. Siapa saja nabi-nabi yang lahir di Palestina atau setidaknya pernah menginjakkan kakinya di Palestina? Yang pertama ayah bunda, Nabi Isa alaihi salam lahir dan besarnya di Palestina. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Sulaiman alaihi salam bersama ayahnya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman itu kalau orang Yahudi Nasrani menyebutnya dengan istilah King Solomon, Raja Sulaiman. Luas kekuasaan Nabi Sulaiman, sangat luas sekali. Bahkan saya mendengar ada yang mengatakan saking luasnya kerajaan Nabi Sulaiman sampai ke Nusantara ini, Pak. Sampai ke Jogja, Sleman namanya, Pak. Jadi ada yang mengatakan itu Candi Borobudur itu adalah di situ bagian dari istananya Nabi Sulaiman, katanya. Kan katanya, tapi kita tidak mendapatkan referensi, saya belum mendapatkan referensi yang tegas akan hal itu. Yang jelas Nabi Sulaiman itu adalah seorang raja, penguasa. Pusat kekuasaan Nabi Sulaiman di mana? Di Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, Irak. Lalu kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut. Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut. Allah perintahkan Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut untuk berhijrah menuju Palestina.
Lalu kemudian sampai di Palestina nanti ayah bunda lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail lahir, Allah perintahkan lagi Nabi Ibrahim bersama keluarganya untuk hijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Lalu kemudian Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi ditinggalkan, sementara Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestina. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Lahir di Mesir, besar di Mesir, lalu kemudian menyampaikan risalah ilahiyah di Mesir, tapi kemudian ditentang oleh seorang penguasa yang zalim, yaitu Fir'aun. Bahkan Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa. Saking kejamnya Fir'aun ayah bunda, jangankan dengan orang-orang yang berseberangan pemikiran, bayi-bayi suci yang tak bernoda saja dia tak segan-segan untuk membantainya. Itulah ayat Al-Quran yang mengatakan yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka sembelih bayi laki-lakimu, kemudian mereka biarkan anak perempuanmu. Akhirnya Nabi Musa ditentang habis-habisan, bahkan Nabi Musa hendak dibunuh. Lalu Nabi Musa meninggalkan Mesir, kemudian berangkat menuju Pekanbaru. Kemana? Palestina. Siapa lagi Nabi yang pernah menginjakkan kaki di Palestina? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan pula Nabi Muhammad kan lahirnya di Mekah, besarnya di Mekah. Kapan pula Nabi Muhammad pergi ke Palestina? Yaitu ketika peristiwa Isra-nya Rasulullah. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1. Inna a'tayna Al-Isra. Kalau inna a'tayna surat apa bunda? Itu surat Al-Kautsar lah. Ini nampaknya tidak bisa kita lama-lama kaji malam ini. Sudah mulai bismika Allahumma ahya. Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu Nabi pernah menginjakkan kaki di Palestina, yaitu di saat peristiwa Isra-nya Rasulullah. Palestina berkah kenapa? Karena dia Ardul Anbiya, negerinya para nabi. Lalu kemudian Palestina itu mulia berkah kenapa? Karena di Palestina lah tegak berdirinya Masjid Al-Aqsa. Mulia Masjid Al-Aqsa. Iya, Masjid Al-Aqsa satu dari 3 masjid yang sangat dianjurkan kita untuk menginjakkan kaki untuk berkunjung ke sana. Rasulullah bersabda, la tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidaklah dianjurkan, tidaklah disuruh untuk berusaha sekuat tenaga untuk menginjakkan kaki melainkan di 3 masjid. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjid Al-Aqsa. Solat kita 100.000 kali di sini sama dengan solat sekali di Masjidil Haram. Solat kita 1000 kali di sini sama dengan solat sekali di Masjid Nabawi. Solat kita 500 kali di sini sama dengan solat sekali di Masjid Al-Aqsa. Saya yakin ayah bunda rata-rata sudah ke Masjidil Haram, sudah pergi ke Masjid Nabawi. Ayah bunda jangan ditinggalkan Masjid Al-Aqsa. Yang sudah berkali-kali naik haji umroh pergi ke Mekah ke Madinah, usahakan untuk menginjakkan kaki di negeri yang berkah, di tempat yang Nabi dulu pernah Isra, Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa mulia kenapa? Karena Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama kita umat Islam. Berapa lama Nabi sholat menghadap Masjid Al-Aqsa? Dalam tafsir Ibnu Katsir dibaca, Nabi sholat menghadap Masjid Al-Aqsa lebih kurang 16 atau 17 bulan. Lalu kok bisa pula berpindah dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram?
sesungguhnya ayah bunda itu tak lepas dari kejahatan orang-orang Yahudi. Nah, ini poinnya 3 pembahasannya sebenarnya ayah bunda. Satu, gambaran Yahudi di dalam Al-Quran. Satu lagi yang akan kita bahas nanti tentang kejahatan-kejahatan orang Yahudi yang terekam oleh sejarah termasuk Al-Quran. Jadi berubahnya kiblat itu salah satunya faktor dari ulah orang Yahudi. Emangnya ulah Yahudi itu apa ayah bunda? Diejeknya Nabi. Kalau orang Yahudi ayah bunda membunuh saja hal yang biasa, apalagi mengejek. Ini dalil-dalil tentang orang Yahudi itu ayah bunda, mereka itu orang yang haus akan darah Nabi. Nih, An-Nisa nih salah satunya. Wa qatlihimul anbiya fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya. Maka kami hukum orang Yahudi karena ingkarnya mereka kepada janji dan karena kufurnya mereka terhadap ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya, karena mereka banyak membantai para nabi. Satu. Saya sebutkan ayat berikutnya orang Yahudi membantai Nabi. Al-Baqarah ayat 61. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. Allah hinakan, bahkan Allah sampai murkakan orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtulunan nabiyyin, dan karena mereka menyembelih dan membantai para nabi. Ini satu lagi, Ali Imran 181. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang Yahudi yang mengatakan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Sesungguhnya Allah itu fakir. Wa nahnu aghniya. Sementara yang punya apa-apa, yang kaya itu adalah nahnu, kami, kata orang Yahudi. Sanaktubu maqalu, akan kami tulis apa yang orang Yahudi katakan itu. Apa kata orang Yahudi tadi, Pak? Allah itu fakir, Allah itu miskin. Terus apa lagi yang akan Allah tulis? Qatlahumul anbiya, karena mereka yang telah banyak membantai para nabi. 3 surat 3 ayat menyebutkan Yahudi membantai nabi. Ayah ibu kami yang dimuliakan Allah, cerita kita tadi Masjid Al-Aqsa itu mulia karena dianya kiblat pertama. Berapa bulan tadi, Pak? 16 atau 17 bulan. Kenapa sampai berpindah? Karena ulah orang Yahudi, diejeknya Nabi. Kita terputusnya tadi sekilas menjelaskan, orang Yahudi jangankan mengejek, sedangkan membunuh saja hal yang biasa, apalagi mengejek. Saya sebutkan satu ayah bunda. Nabi Muhammad sesungguhnya tak luput dari pembantaian orang Yahudi, pembunuhan orang Yahudi. Satu dari tragedi orang Yahudi berusaha untuk membunuh Nabi kapan? Ingat tak ayah bunda ketika Nabi diundang oleh Yahudi Khaybar? Di saat Nabi datang bersama para sahabat, lalu kemudian mereka menanyakan apa makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi menjawab, apa kesukaannya? Daging kambing bagian pahanya kalau saya tak salah. Lalu kemudian daging kambing itu dikasih racun oleh wanita Yahudi. Pada akhirnya ibu kami yang dimuliakan Allah, saat Nabi datang, sahabat datang, sahabat yang makan bersama Nabi itu meninggal dunia ketika itu juga. Sementara Nabi baru sampai di tenggorokannya, tapi sudah masuk ke dalam mulutnya. Datang malaikat memberitahu. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa tulang itu berbicara kepada Nabi kalau di dalam dirinya itu ada racun. Sehingga Nabi kemudian melarang para sahabat untuk memakan daging atau lauk yang dihidangkan oleh wanita Yahudi tadi.
Setelah itu 4 tahun setelah Nabi diundang oleh Yahudi Khaybar, Nabi kan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah, Nabi di akhir hayatnya kan sakit keras. Baca nanti kitab Sahih Bukhari. Apa kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha? Saking sakitnya di akhir hayat yang dirasakan oleh Nabi, apa kata Nabi? Bahwasanya nadi-nadiku ini mau putus, kata Nabi. Saking sakitnya. Kenapa? Karena pengaruh racun yang dulu ditaruh oleh wanita Yahudi di makanannya atau minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal membunuh saja hal yang biasa, apalagi mengejek. Nabi diejek. Agama Muhammad agama jiplakan, agama fotokopi. Kami beribadah menghadap Baitul Maqdis, si Muhammad kayak gitu juga, kata orang Yahudi. Diejek terus. Bayangkan ayah bunda, 17 bulan. Kita aja jangankan 17 bulan, sehari aja sampai ke telinga kita ada orang menggunjingkan kita, ada orang yang menyebutkan aib kita. Sakitnya di mana? Kita aja yang laki-laki mau keluar parang kita kalau kita diburuk-burukkan orang, kalau kita diejek orang. Nabi 17 bulan Pak diejek oleh orang Yahudi. Akhirnya Nabi tak nyaman. Nabi berharap sekiranya datang perintah Allah supaya tidak lagi menghadap Baitul Maqdis, supaya diarahkan kembali diarahkan menghadap Ka'bah. Maka kemudian barulah turun firman Allah dalam surat Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang wahai Muhammad, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, Masjid Al-Aqsa mulia kenapa? Kiblat pertama kita umat Islam. Lalu kemudian Masjid Al-Aqsa itu mulia kenapa? Tempat Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al-Aqsa itu mulia kenapa? Palestina itu mulia kenapa? Karena ini poin yang ketiga. Tadi Palestina mulia karena dia Ardul Anbiya. Yang kedua, Palestina berkah karena di situ tempat tegak berdirinya Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang ketiga, Palestina itu berkah kenapa? Karena Al-Quran yang menyebutnya. Mana ayat yang menyebutkan bahwasanya Palestina itu berkah? Lanjutan dari ayat yang kita baca tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi negeri-negeri yang ada di sekeliling Masjid Al-Aqsa. Saya ulangi, yang kami berkahi negeri-negeri yang ada di sekeliling Masjid Al-Aqsa. Ayah ibu kami, mana yang dimaksud dengan negeri yang diberkahi itu? Para mufassir mengatakan yang dimaksud dengan negeri yang diberkahi itu adalah Syam. Apa ya bunda? Syam. Syam dulu hari ini sudah terpecah menjadi 4 wilayah. Satu Palestina, yang kedua Urdun Yordania, yang ketiga Syam Suriah, yang keempat Lebanon atau Lebanon orang kita menyebutnya. Mana wilayah Syam ayah bunda? 1 Palestina, 2 Yordania, 3 Suriah, 4 Lebanon. Bahkan Allah juga bersumpah demi negeri Palestina. Wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Yang dimaksud dengan zaitun itu ayah bunda, para mufassir mengatakan maksudnya adalah negeri yang di situ banyak tumbuh pohon zaitun. Di mana? Palestina. Nah ayah bunda, negeri Palestina adalah negeri yang penuh dengan berkah, Ardul Anbiya, negerinya para nabi.
tempat tegak berdirinya Masjid Al-Aqsa, Al-Quran yang menyebut bahwasanya Palestina itu adalah negeri yang penuh dengan berkah. Lalu ayah bunda, hari ini apa yang terjadi di negeri yang penuh dengan berkah itu? Apa yang terjadi di negeri yang penuh dengan berkah itu? Oke, ini masih data lama yang saya dapat ayah bunda. Yang pertama paling sebelah kanan saya ini, yang warna hijau itu peta Palestina tahun 1946. Lalu kemudian semakin hari semakin berkurang terus. Terakhir itu peta tahun 2000. Tahun berapa? 2000. Tahun 2000 saja itu sudah menjadi ya lempengan-lempengan kecil sepertinya. Kalau kita gambarkan lebih kurang ayah bunda, seonggoknya di Kulim, seonggoknya di Sukajadi, seonggoknya lagi di Bangkinang. Kenapa tuh onggokan-onggokan kecil? Dan kemudian itu sudah dikelilingi oleh orang-orang Israel. Sudah dijajah tanah itu. Semenjak kapan? 1946. Orang Yahudi, orang Israel itu ayah bunda, mereka adalah pendatang di tanah Palestina. Mereka mengemis dulu ke Palestina. Di Eropa mereka sudah tak diterima. Kenapa? Mereka dibantai habis-habisan. Khususnya siapa? Nazi yang membantai mereka. Akhirnya mereka di Eropa mereka tak diterima. Lalu mencari suaka, minta perlindungan ke berbagai negara. Palestina yang cuman mau menerimanya. Pada akhirnya itulah tamu yang tak tahu diuntung. Tamu yang tak tahu diuntung. Dikasih hati, minta jantung, minta limpah, diminta semuanya. Bahkan tanah dirampas, rakyat Palestina dibantai, dibunuh. Ayah bunda, data terakhir saya dapatkan yang meninggal dunia per tanggal 8 November. Sekarang kita tanggal 12. Per tanggal 8 November data yang saya dapatkan dari dompet duafa, kawan-kawan dompet duafa itu sudah sebanyak 10.000 orang, 10.320 sekian. Yang luka-luka, dan itu orang-orang saudara kita yang boleh katakan itu diambang syahidnya lebih dari 260.000 orang. Yang mengungsi berapa? Lebih kurang 1,5 juta jiwa. Dari utara kemudian hijrah ke selatan. Bahkan kita tengok ayah bunda banyak mayat-mayat yang bergelimpangan di tengah jalan. Karena penindasan demi penindasan. Hancur lebur Palestina dibuatnya. Status Ustadz Salim Fillah yang saya baca lebih kurang seminggu yang lalu, dalam tempo sepekan orang Zionis Israel itu sudah menjatuhkan 6.000 bom. Berapa? 6.000 bom. Dan kemudian itu hampir sama dengan Amerika perang Afghanistan dalam tempo setahun itu. Amerika Afghanistan dalam tempo setahun lebih kurang 6.000 bom. Sekarang Zionis Israel orang Yahudi berapa? 6.000 dalam tempo cuman dalam satu pekan. Bagaimana Palestina tak hancur dibuatnya? Dan di antara bom-bom yang dijatuhkan itu adalah bom-bom kimia, bom-bom yang kemudian merusak organ-organ tubuh manusia.
Ini nama-nama bom-bomnya Bapak Ibu. Orang Yahudi itu Bapak Ibu, tadi kan kita sebutkan tuh, setidaknya masih ingat ayah bunda 3 ayat yang menyebutkan mereka membantai Nabi tadi kan, ingat? Kalaulah Nabi saja mereka tak segan-segan membantainya, apalagi kita manusia biasa hari ini. Ini saya lanjutkan sedikit ayah bunda karena tadi videonya kan agak panjang. Rasa-rasanya ada di situ video yang nanti mungkin anak-anak nanti tidak layak untuk melihatnya. Bapak Ibu, ini video sudah banyak saya saring ini. Yang saya tampilkan ini menurut saya ini memang sudah layak disensor lah lebih kurang. Kalau yang lebih sangarnya lagi Bapak Ibu banyak saya videonya, tapi saya tak mau memperlihatkannya. Ada yang ditembak mulutnya sehingga hancur di rahangnya itu hancur dan masih banyak lagi. Ada video satu Bapak Ibu yang tersisa cuman separuh badan ke atas. Mungkin sebagian ayah bunda ada yang melihat di media-media yang mungkin sudah dihapus juga oleh media agaknya. Terdengar suaranya Bapak Ibu? Jadi banyak saudara-saudara kita di Palestina itu yang ditangkap oleh orang-orang Zionis Israel. Bahkan terakhir ada satu video yang saya dapat Bapak Ibu, itu ada warga Palestina yang melike status orang yang menunjukkan dukungannya terhadap Palestina, itu pun tak luput dari penangkapan yang dilakukan oleh tentara-tentara
Israel. Nge-like status saja ndak boleh, apalagi kalau sempat ikut turun berjuang untuk Palestina. Begitu kejamnya orang-orang Yahudi. Ini dari cerita yang saya dapat ketika bom itu jatuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari satu video yang saya dapat, itu bom yang dijatuhkan itu bisa sampai beratnya satu itu 6 ton, atau ada yang setidaknya 600 kilo. Jadi bagaimana tak hancur bangunan-bangunan yang tinggi itu karena bom-bom yang dijatuhkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi ini anak cerita yang saya dapat, bom jatuh lalu kemudian rumah hancur, lalu dilakukan pencarian dari jenazah orang-orang yang masih hidup. Setelah beberapa hari baru ditemukan anak ini dan dia terpisah dari ayahnya. Biasanya kita melihat kalau anak berjumpa dengan ayahnya kan senang sekali tuh. Atau kita pulang dari kantor, ayah, kan begitu. Kita tengok ini anak kok ndak lari, ekspresinya kok ndak semangat gitu, kok ndak dia mengejar ayahnya. Kita tengok nanti ayah bunda video yang lebih jelasnya. Nah, kakinya patah sehingga tidak bisa berjalan dan berlari untuk mengejar ayahnya. Ada satu video tak saya masukkan, itu terkurung sudah lebih kurang 5 hari Bapak Ibu. 5 hari. Kita tengok Pak, sementara alat-alat berat itu kan sangat terbatas sekali. Rumah yang hancur itu kalau saya tak salah lebih dari 260.000 rumah yang hancur. Ini saya percepat saja. Ini dia menceritakan ketika bom jatuh, lalu kemudian rumah hancur, rumah roboh, dia memanggil-manggil adiknya. Beberapa kali panggilan adiknya masih nyahut, masih bersuara, tapi kemudian suara itu mulai perlahan demi perlahan mulai hilang. Kemana suara itu? Seiring dengan orangnya kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adiknya. Jadi Bapak Ibu, lebih kurang dia menceritakan tentang biasanya kalau dingin ada ayah yang membuat diri itu hangat. Saya Bapak Ibu sekolah di Mesir lebih kurang 5 tahun. Kenapa saya tidak melanjutkan S2 saya di Mesir? Salah satu sebabnya saya tak tahan kalau sudah masuk musim dingin. Saya alergi dingin, badan kemudian nanti bintik-bintik benanah. Lalu kemudian cara saya mensiasati supaya terus hangat itu, saya tinggal di apartemen lantai 4 dulu. Diusahakan beli kasur agak tebal, selimut agak tebal, jaket yang tebal.
Di kamar saya itu saya usahakan saya beli lampu 20 biji, satu bijinya 100 watt. Tujuannya apa? Supaya kamar saya itu hangat. Karena saya tak punya duit untuk membeli penghangat ruangan, kan mahal harganya. Jadi lampu aja saya beli supaya di kamar itu hangat, tidur nyaman. Sekarang anak-anak kita tidurnya di mana, Bapak Ibu? Tidur mereka di mana? Mereka hanya tidur di tenda-tenda pengungsian. Ini Desember, Januari, Februari, ini puncak-puncak musim dingin ya. Pedih derita mereka. Anak-anak kita yang ketakutan. Kenapa? Bom itu hilir mudik di atas atap rumah mereka. Bahkan tak jarang jatuh di rumah mereka. Ini kalau roti ini saya berikan ke ayah bunda mungkin tak akan termakan. Tapi apalah daya, mereka karena tak ada lagi yang akan dimakan. Bahkan yang mereka makan itu Bapak Ibu, rumput yang mereka makan. Kok rumput yang mereka makan Pak Ustadz? Kok mereka tak makan roti? Terbayang sama ayah bunda, bom yang setiap hari. Mereka mengungsi, tak bisa bekerja. Lalu yang akan dimakan tak ada. Mengandalkan bantuan dari luar, betul? Mengandalkan bantuan dari luar. Sementara bantuan tersebut, bantuan diapakan? Bantuan disumbat-sumbat, dihalang-halangi. Bahkan saya yang tak tahan itu ayah bunda. Seorang ibu melahirkan sesar tanpa menggunakan alat bius. Terbayang sakitnya tuh ayah bunda. Sesar tanpa menggunakan alat bius. Sudahlah sakit karena mengandung. Lalu kemudian tambah lagi sakit karena melahirkan, disesar, dioperasi tanpa alat bius. Berapa sakitnya yang dirasakan. Kenapa? Obat-obatan pun mereka sekat Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ini terakhir, listrik mau mereka matikan. Bahkan ayah bunda, rumah sakit Indonesia pun tak luput dari bom mereka. Banyak mayat-mayat bergelimpangan. Orang-orang semestinya diobati di atas kasur, sementara anak-anak kita, saudara-saudara kita di mana? Bergelimpangan di lantai-lantai. Inilah derita saudara kita. Lalu ketika mereka memboikot semuanya ayah bunda, kewajiban kita juga untuk memboikot mereka. Makanya saya dapati ulama mana sudah mengeluarkan fatwa haram kita mengkonsumsi produk mereka. Haram kita mengkonsumsi produk mereka. Kita makan produk mereka berarti kita telah mengunyah-ngunyah daging anak-anak kita di Palestina. Kita minum produk mereka berarti kita telah menghisap darah anak-anak kita yang ada di Palestina. Mereka memboikot kita, lalu kita juga wajib untuk memboikot produk-produk mereka. Fatwa MUI ya, saya tak melihat detail. Fatwa MUI semalam. Nah, ini informasi terbaru. Ini kita iri ayah bunda. Di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimah thayyibah, Allahu Akbar. Kita entah bisa tanda nanti ini ayah bunda. Tapi mudah-mudahan bisa semuanya hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah. Ini adik-adik ustadz. Adik-adik ustadz di pojok yang masih malas-malas sholat, tengok nih. Berapa banyak dalam kondisi sakit, dalam kondisi terluka, banyak selang-selangnya mereka masih sholat. Negeri tidak aman, mereka masih
sholat. Lalu kita di negeri yang aman, masjid kita nyaman, indah, bagus lagi, kenapa kita masih malas-malas untuk sholat? Adik-adik Ustaz, ingat selalu sholat ke masjid nanti ya. Selalu sholat di masjid, sholat berjamaah dan tak ada yang meribut ya. Ini yang agak viral juga saya tengok kemarin. Semuanya runtuh, semuanya hancur. Anak istri meninggal dunia. Yang tersisa cuman bonekanya saja. Dalam keadaan tak aman, nyawa jadi taruhan, masih mengaji. Ini detik-detik perpisahan ayah ibu kami sebelum orang yang tersayang akan dikebumikan. Berpisah dari orang-orang tersayang itu sangat berat sekali. Kita dapat kabar tetangga kita ayah ibunya meninggal dunia, mungkin tak terlalu sakit. Yang sakit itu kapan ayah ibu kami? Ketika ayah ibu kita sendiri yang meninggal dunia. Oh, perihnya luar biasa. Dapat kabar saudara kita anaknya meninggal dunia, cucunya meninggal dunia. Oh, enggak perih. Yang perih itu kapan? Ketika anak cucu kita sendiri yang meninggal dunia. Nah, inilah perpisahan yang takkan pernah bertemu lagi kecuali nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda, itulah sekilas video-video yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana kondisi saudara-saudara kita hari ini di Palestina. Kita telah menjelaskan Palestina negeri yang penuh dengan berkah. Lalu hari ini apa yang terjadi di Palestina? Pembantaian, pembunuhan, pengeboman, air diracuni, kemudian listrik dimatikan. Supaya apa? Warga Palestina tidak bisa mengabarkan kondisi-kondisi terakhir di negara mereka. Maka ayah bunda, hari ini apakah kita hanya akan berduka, menangis melihat berita mereka? Tentu tidak. Terus emangnya apa yang harus kita lakukan? Ayah ibu kami, tak ada yang bisa kita lakukan hari ini kecuali berjihad. Tak ada yang bisa kita lakukan kecuali berjihad. Jihad kita tentu berbeda-beda. Penguasa harus berjihad dengan kekuasaannya. Tak boleh diam. Dulu ketika seorang muslimah dibunuh oleh orang Yahudi, Nabi siapkan 1.500 bala tentaranya dulu. Hari ini sudah berapa nyawa melayang? Mulai dari 1946 itu yang 10.300 tadi itu ayah bunda, itu dalam tempo sebulan terakhir ini. Kalau dari 1946 mungkin sudah jutaan nyawa yang melayang. Maka penguasa harus mengirimkan bala tentara sebagaimana Nabi dulu mengirimkan lebih kurang 1.500 bala tentaranya. Dan dikepung Yahudi Bani Qainuqa. Kenapa? Yang menghina muslimah, yang membunuh muslim dulu adalah Yahudi Bani Qainuqa. Bulan depan saya jelaskan secara detail bagaimana kok Yahudi kok sampai angkat kaki dari tanah Madinah. Di Madinah dulu banyak Yahudi ayah bunda, sukunya besar-besar. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Khaybar, semuanya angkat kaki dari Madinah. Kenapa mereka angkat kaki? Di antara sebab yang paling menonjol, tak henti-hentinya mereka berbuat makar. Satu muslimah yang dibunuh, Nabi siapkan berapa tadi?
lebih kurang 1.500 bala tentaranya. Lalu hari ini mungkin sudah jutaan nyawa melayang. Mana tentara-tentara terbaik umat Islam di dunia hari ini? Pemimpin harus mengirimkan bala tentara. Jaga saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Ayah bunda, saya baru kemudian memahami. Bisa jadi pemahaman saya salah, tapi mudah-mudahan tidak salah. Apa yang baru akhir-akhir ini saya pahami? Surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin. Kenapa? Sebagian mereka melindungi sebagian yang lainnya. Saya fokus bagian ujung-ujung terakhir. Sebagian mereka melindungi sebagian yang lainnya. Ayah bunda, tadi kalau kita tengok betul luas Israel. Luas Israel, Pak. Enggak luas, kecil cuman. Sementara dikelilingi oleh Arab-Arab yang besar, Arab-Arab yang luas, Mesir, Yordania, Suria, Lebanon. Lalu kemana hari ini suara pemimpin-pemimpin besar umat Islam itu? Kemana? Kalau pepatah orang Melayu mengatakan, mulut kalau sudah tersumbat payah bercakap. Paham ayah bunda? Mulut kalau tersumbat payah bercakap. Maka dari yang saya dapatkan informasi, kenapa Presiden Mursi setelah Presiden Husni Mubarak itu dulu dikudeta? Karena dia berjanji untuk membebaskan Palestina. Yahudi itu kan banyak, Pak. Orang Yahudi itu tak hanya di Israel saja. Bahkan di Indonesia ada tak Yahudi? Ada. Kalaupun dia tak Yahudi, tapi otaknya otak Yahudi, ada tak tuh? Banyak. Miris rasanya ayah bunda. Umat Islam sudahlah tak bisa membela Palestina, tapi kemudian menggoyahkan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, merendahkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang berusaha untuk memerdekakan bangsanya disebut sebagai teroris. Wallahiyazubillah. Ini ujung-ujungnya nanti kalau tidak kita berikan pencerahan, Nabi Musa pun bisa dikatakannya teroris nanti. Kenapa? Dangkal ilmu agama. Atau kalaupun dia tahu ilmu agama, tapi kemudian ilmu agama yang dia ketahui itu dia membohongi ilmu agama yang dia dapat. Penguasa berjihad dengan kekuasaan. Lalu jihad kita dengan apa lagi? Berjihad kita dengan harta. Saya kalau boleh bermohon ayah bunda, mulai malam hari ini, ayo kita sama-sama mengumpulkan harta-harta terbaik kita. Berkenan ayah bunda, usahakan saya memohon kepada pengurus masjid buat satu kotak. Kotak itu kita khususkan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Nanti saya kirimkan langsung, kalau sudah terkumpul saya kirimkan nanti tim-tim lembaga resmi. Ingat ayah bunda, kirimkan kepada lembaga resmi. Salah satu lembaga resminya apa? Dompet Du'afa. Ustadz Abdul Somad pun termasuk salah seorang ustadz yang menganjurkan untuk menyalurkan dana-dana kita kepada dompet Du'afa tersebut. Ustadz Somad tak sembarang-sembarangan dalam mengendorse Bapak Ibu. Itu jadi catatan. Ustadz Abdul Somad tak sembarangan dalam mengendorse. Maka salah satu yang beliau sarankan adalah kepada dompet Du'afa. Berkenan ayah bunda, berjihad kita dengan harta. Kalau harta tak punya, media barangkali kita punya media. Bapak ibu yang punya Facebook, abang kakak yang punya Facebook, media sosial, Instagram, di TikTok, segala macamnya. Kita banyak dosa di media sosial. Ini kesempatan kita untuk menutup dosa-dosa kita di media sosial. Memperjuangkan saudara kita yang ada di Palestina. Berjihad untuk saudara kita yang ada di Palestina. Jelaskan di media sosial bagaimana hari ini saudara kita di Palestina. Terakhir kalau saya tak salah ceramah Ustadz Adi Hidayat mengatakan orang-orang Israel telah mengucurkan dana yang amat sangat banyak sampai 1,7 juta US dollar untuk membayar para buzzer untuk merubah opini orang kalau yang teroris itu bukanlah Israel tapi Palestina. Banyak buzzer-buzzer. Ada data saya dapatkan dari salah satu Instagram Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bahkan Yahudi mau membayar satu video dari buzzer itu sampai 15 juta. Begitu mereka bersungguh-sungguh untuk merubah pandangan orang terhadap Palestina.
Palestina. Berjuang kita dengan media sosial. Oh, nanti media sosial saya dihapus. Saudara kita di Palestina nyawanya cuma satu. Mau mereka mempertaruhkan. Masa kita hanya media sosial tak mau kita memperjuangkan dengan itu? Lalu dengan apa lagi kita berjuang, ayah ibu kami yang dimuliakan Allah? Setidaknya dengan doa demi doa kita. Setidaknya dengan doa demi doa kita. Ayah bunda, kita berhutang budi kepada Palestina. Apa hutang budi kita ke Palestina? Negara-negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia negara mana? Palestina. Bahkan banyak saudagar ulama-ulama yang memberikan sumbangan berupa pikiran bahkan harta yang banyak untuk Palestina. Seperti Kesultanan Siak mengorbankan, menyumbangkan berapa Pak? 13.000 kalau saya tak salah. 13.000 golden emas ya Pak ya? Lebih kurang. Banyaklah intinya. Ibu kami, kita berhutang budi kepada Palestina. Mereka telah menjaga Masjid Al-Aqsa. Ingat, Masjid Al-Aqsa tak hanya milik orang Palestina, tapi Masjid Al-Aqsa adalah milik semua kita umat Islam di seluruh dunia. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Kita berhutang budi. Kekuatan doa demi doa. Di sela doa demi doa kita ingat saudara kita yang ada di Palestina. Dulu ayah bunda, ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Allah langsung kirimkan bala tentaranya burung ababil. Lalu kenapa kok Palestina Masjid Al-Aqsa mau diratakan dengan tanah mulai 1946 sampai hari ini lebih dari 70 tahun? Tidak juga Allah kirimkan burung ababil. Karena Allah menginginkan yang jadi burung ababilnya adalah kita. Allah menginginkan yang jadi burung ababilnya adalah kita. Dengan kekuasaan yang ada di pundak kita, dengan media kita, dengan harta kita, setidaknya dengan doa demi doa kita. Mudah-mudahan ayah bunda, Allah tidak mengazab kita lantaran ketidakberdayaan kita dalam menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayah ibu kami, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Kita tutup tausiah ini dengan sama-sama berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mazlumina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fil Palestin ya arhamar rahimin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma zalzilil yahuda ya arhamar rahimin zilzalan syadida. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ayah ibu kami, mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.